kawan-kawan, kita berjumpa lagi di Aya Novel. Mari kita saksikan bersama-sama. Let's go. Bab 3684 Kenangan Kehidupan Masa Lalu. Oke. Sukawi setuju tanpa ragu-ragu ketika dia mendengar kata-kata itu. Faktanya, dia telah mengabdikan dirinya untuk berkultivasi selama periode waktu ini, dan alamnya telah meningkat banyak. Pada saat ini, Sukawi juga belajar dari Wijanarko dan orang banyak bahwa Alexis dan Wijanarko membuat kesepakatan bahwa jika Alexis dapat dengan bebas masuk dan keluar dari hutan jiwa, ia dapat menjadi murid utama. Mendengar berita ini, Sukawi bahkan lebih terkejut. Bahkan dia merasa sangat sulit di hutan penekan jiwa ini. Itu adalah gunung yang sulit didaki. Tidak mungkin bagi Alexis untuk masuk dan keluar dengan bebas. Dan Sukawi juga mengagumi keberanian Alexis untuk menyetujui permintaan seseorang seperti Wijanarko, jadi dia berhenti berbicara dan membawa Alexis langsung ke hutan penekan jiwa. Sekelompok orang berjalan bersama, dan semuanya datang ke hutan penekan jiwa, yang sudah jauh di dalam Sekte Enam Jalan, dan energi spiritual menjadi semakin kuat. Hutan penekan jiwa sebenarnya adalah hutan bambu. Di pintu masuk hutan bambu, ada tablet batu dengan tulisan hutan penekan jiwa di atasnya. Tablet batu itu luar biasa, seolah-olah dapat menekan bumi, dan mengandung kekuatan tak terbatas, tetapi hutan bambu ini terlihat sangat biasa, dan tidak berbeda dengan hutan bambu yang dapat dilihat di mana-mana di langit dan bumi. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat menemukan bahwa hutan bambu ini sebenarnya dipadatkan oleh kekuatan jiwa, yang diciptakan oleh kekuatan tertinggi Sohan, pendiri Sekte Enam Jalan. Hutan bambu yang diubah oleh jiwa mengandung tekanan tanpa akhir, dan maju di hutan bambu seperti itu, setiap langkah sesulit mencapai langit. Pada saat ini, Sukawi berdiri di pintu masuk hutan penekan jiwa dan memandang Alexis, menunjukkan senyum sederhana. Saudara Alexis, kamu sangat optimis. Oke. Alexis mengangguk sambil tersenyum. Sukawi adalah orangnya baik sikapnya. Dan tentunya ramah. Setelah itu, Sukawi tidak ragu-ragu, dan berjalan langsung ke hutan penekan jiwa. Begitu Sukawi berjalan ke hutan jiwa, kekuatan jiwa yang besar melonjak, menyebar melalui hutan bambu seperti lautan badai. Sukawi berjalan ke hutan penekan jiwa. Setiap kali dia melangkah lebih dalam, fluktuasi kekuatan jiwa menjadi menakutkan. Perlahan-lahan, kekuatan jiwa bahkan berubah menjadi badai, bersiul di hutan penekan jiwa, membuat sosok Sukawi bergoyang. Langkah demi langkah, wajah Sukawi berangsur-angsur menjadi serius, dan kekuatan roh yang kuat di sekitarnya berubah menjadi badai, menyapu Sukawi, membuatnya seperti perahu di lautan badai. Sekitar 330 meter jauhnya. Kakak senior Sukawi benar-benar luar biasa, melampaui diri sebelumnya, dan sepertinya dia bisa melanjutkan. Haha, ini adalah jenius sejati, Alexis, kamu harus memperlakukan saudara senior dengan baik. Sukawi ini adalah seseorang yang tidak dapat Anda kejar dalam hidup Anda. Pada saat ini, semua murid berteriak dan bersorak, dan beberapa orang mengejek Alexis. Dalam hal ini, ekspresi Alexis acuh tak acuh, dan dia tidak peduli sama sekali. Hatinya stabil, dan bagaimana bisa diguncang oleh orang luar hanya dengan beberapa kata. Mengaum. Pada saat ini, Sukawi sudah berjalan 340 meter. Kekuatan jiwa yang perkasa di sekitarnya bahkan mengembun menjadi binatang buas, menyaksikan Sukawi membuka mulutnya yang berdarah. Di bawah kekuatan perkasa yang perkasa, ada bahkan binatang buas mengaum dan dengan niat membunuh. Melihat adegan ini, semua orang menahan napas, seolah-olah mereka ada di sana, mereka tidak bisa menahan napas, dan mereka tidak berani bernapas. Dalam keadaan seperti itu, tatapan Sukawi sangat tegas. Segala sesuatu yang diringkas oleh kekuatan jiwa sebenarnya adalah ilusi, ilusi yang sangat nyata. Saat binatang buas ini dibantai, saat mereka mendekati Sukawi,
Saat serangan itu mendarat di tubuh Sukawi, mereka semua diam-diam menghilang tanpa menyebabkan kerusakan nyata. Alasan untuk penglihatan ini adalah bahwa kultivasi tidak cukup kuat untuk berdiri kokoh seperti batu dan tidak pernah terguncang, maka penglihatan ini akan terjadi. Hutan penekan jiwa adalah untuk menguji pikiran dari seniman bela diri. Semakin dalam, semakin menakutkan ujian pikirannya, dan kepercayaan diri tidak cukup tangguh, semakin menakutkan penglihatan ini, dan pada akhirnya bahkan akan menjadi eksistensi tertinggi, langsung ambil tindakan untuk membunuh eksperimen. Sukawi tahu semua ini di dalam hatinya, tetapi ini adalah sesuatu yang berasal dari ketakutan batinnya, dan dia tidak dapat sepenuhnya tidak terpengaruh. Pada saat ini, saat dia masuk selangkah demi selangkah, bahkan ada jejak keringat dingin di dahi Sukawi. 390 meter. Kakak senior Sukawi berjalan 390 meter. Sudah 390 meter. Alexis, ini adalah ketinggian yang tidak akan pernah kamu capai seumur hidupmu. Kakak Sukawi bisa melanjutkan, dia masih berjalan. Para murid dari Sekte 6 Jalan berteriak, dan pada saat ini, Sukawi tampaknya ditekan langit dan bumi, setiap langkah sangat sulit, dan setiap angkat kaki tampaknya telah menghabiskan semua kekuatannya. Sukawi tidak pernah berjalan di halaman ketika dia pertama kali memasuki hutan penekan jiwa. Pada saat ini, dia berkeringat deras. Menghadapi penglihatan tanpa batas dan binatang yang disembelih, jejak ketakutan muncul di mata Sukawi. Tubuhnya mulai bergetar. 398 meter, keponakan muda Sukawi sudah sangat baik. Seorang tetua menghela nafas sambil menyentuh janggutnya ketika dia melihat pemandangan ini. Ya, ini sudah hasil yang bagus, belum lagi dia masih muda dan bisa rajin lagi. Tapi tidak semua orang bisa berjalan 530 meter seperti Master Sekte Badeni, dan bahkan lebih mustahil bagi siapapun untuk masuk dan tinggalkan kota dengan bebas di hutan jiwa. Ada tetua yang mengatakan ini, tetapi mereka sebenarnya menyindir Alexis. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Alexis seperti biasa, dan dia tidak tergerak sama sekali. Melihat ini, Wijanarko dan tetua samingan tidak bisa membantu tetapi mengangguk diam-diam. Meskipun dia tidak tahu bagaimana kinerja Alexis ketika dia memasuki hutan penekan jiwa, setidaknya dia bisa tenang sekarang, itu sudah sangat bagus. 400 meter. Pada saat ini, dengan suara keras seorang murid, tubuh Sukawi jatuh ke tanah ketika dia mengambil langkah terakhir, dia telah melakukan yang terbaik, dan 400 meter adalah batasnya. Oke. Melihat adegan ini, Wijanarko melambai dengan acuh tak acuh, dan Sukawi dibawa keluar dari hutan penekan jiwa olehnya. Tuan Sekte. Wajah Sukawi sedikit pucat. Pada saat ini, dia memandang Wijanarko dan Penatua Samingan, dan wajahnya sedikit malu. Dia tidak puas dengan prestasinya dan ingin berbuat lebih baik lagi. Haha, ini sudah sangat bagus. Wijanarko menepuk bahu Sukawi dan berkata dengan kagum. Alexis, giliranmu. Penatua Samingan memandang Alexis sambil tersenyum dan berkata. Oke. Sekarang jubah Alexis bergetar, dan aura sejati meledak, seolah-olah dia tidak takut dengan hutan jiwa, dan maju selangkah. Alexis berjalan ke hutan penekan jiwa, dan hutan bambu yang telah tenang tiba-tiba meraung, sangat keras, dan kekuatan jiwa menyapu. Kekuatan jiwa yang besar bahkan berubah menjadi makhluk tertinggi, dan menembak Alexis, seolah-olah akan membunuh Alexis secara langsung. Dan adegan ini juga mengejutkan semua orang yang hadir. Penglihatan seperti itu hanya muncul dalam legenda ketika mendekati akhir. Bagaimana mungkin adegan seperti itu muncul begitu Alexis masuk? Kultivasi anak ini terlalu buruk. Ini adalah penglihatan begitu dia datang ke panggung, aku khawatir dia akan dibunuh secara langsung. Pergi. Kamu sangat arogan, Sekte 6 Jalan bukanlah tempat bagimu untuk tinggal. Pada saat ini, para murid tertawa dan mencemooh. Pada saat ini, Alexis berdiri acuh tak acuh di hutan penekan jiwa, menyaksikan ledakan datang dari sekelilingnya, seolah-olah dia ingin menghapus dunia dan sepenuhnya menghapus keberadaan tertingginya, matanya penuh dengan ketidakpedulian.
Hanya mengandalkan Anda hal-hal ilusi, berani menembak saya. Pergi. Ketika Alexis mengatakan ini, sekelompok murid mencibir, berpikir bahwa Alexis masih berpura-pura tidak tahu malu. Tetapi pada saat ini, Wijanarko dan para penatua sekte, serta Sukawi, yang baru saja berjalan melalui hutan penekan jiwa, merasa ngeri melihat keberadaan tertinggi Alexis, mereka semua bubar pada saat ini. Om. Sentuhan kejutan menyebar di sepanjang tubuh Alexis, dan semua kekuatan jiwa di hutan penekan jiwa menghilang tanpa suara, dan seluruh hutan bambu menjadi tenang, seolah-olah itu hanya hal biasa di hutan bambu. Pada saat ini, Alexis sedang berjalan di hutan penekan jiwa, berjalan santai, tanpa tekanan sama sekali, dan ekspresinya selalu acuh tak acuh, seperti seorang musafir yang sedang menikmati pemandangan. 100 meter, 200 meter. Alexis telah mencapai 400 meter, batas jarak Sukawi sekarang, tetapi pada saat ini, hutan penekan jiwa masih tenang, seolah-olah tidak menyadari masuknya Alexis. Melihat adegan ini, Wijanarko dan penatua Samingan saling memandang, matanya sangat dalam, dan ada sedikit harapan. Namun, Sukawi menatap Alexis dengan kekaguman di matanya. Begitu dia berjalan 400 meter, dia merasakan tekanan yang tak tertahankan. Hatinya hampir hancur, dan sulit untuk menyelamatkan dirinya. Namun, Alexis tenang dan santuy, dan ketika dia berjalan 400 meter, dia tidak bisa merasakan gangguan di hatinya, dan tidak ada penglihatan yang terjadi, yang menunjukkan bahwa kultivasi Alexis sangat stabil. Tidak heran Master Sekte akan mengajukan kondisi seperti itu, Alexis ini mungkin benar-benar dapat melakukannya. Sukawi tidak bisa menahan desahan di dalam hatinya. Tetapi pada saat ini, Alexis masih bergerak maju, selangkah demi selangkah, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di kota dengan santai dan nyaman, dan dia semakin dekat ke akhir. 500 meter. Dia telah mencapai 500 meter. Para murid dari Sekte 6 Jalan tercengang saat ini, dan bahkan kelopak mata mereka berkedut, merasa tidak dapat dipercaya, dan bahkan merasa bahwa semua yang ada di depan mereka adalah ilusi, hanya sebuah ilusi. Tidak ada yang mau percaya bahwa Alexis, seorang pria dengan lapisan 6 alam dewa, dapat berjalan 500 meter, bahkan mendekati Badeni, Master Sekte ke-7. Dan melihat penampilan santai Alexis, tampaknya dia akan melampaui Badeni, hal yang mengerikan dan mengejutkan. Monster macam apa anak ini? Pada saat ini, Alexis telah melampaui Badeni dan berjalan 600 meter, tetapi ekspresinya masih acuh tak acuh, dan tidak ada perubahan sedikit pun. Secara bertahap, dengan kemajuan berkelanjutan Alexis, orang-orang dari Sekte 6 Jalan bahkan menjadi mati rasa, dan menyaksikan Alexis melangkah selangkah demi selangkah. Hanya Tetua Samingan dan Wijanarko, cahaya di mata mereka menjadi semakin terang, dan semakin banyak tetua memperhatikan pemandangan ini pada saat ini, dan mata mereka menjadi penuh antisipasi. Para tetua dari Sekte 6 Jalan berharap untuk melihat keajaiban yang membuat mereka bersemangat tentang kebangkitan Sekte 6 Jalan. 900 meter. Alexis berjalan 900 meter, hutan jiwa hanya berjarak 1000 meter, dan Alexis hanya berjarak 100 meter dari garis finish. Pada saat ini, semua orang menahan napas dan menatap Alexis, tidak berani memalingkan muka, bahkan tidak berkedip. Pada saat ini, hutan penekan jiwa masih tampak tidak terganggu, dan sepertinya masuknya Alexis tidak dapat dideteksi. Pada akhirnya, Alexis berhasil berjalan hingga 999 meter, tetapi pada saat ini dia tiba-tiba berhenti. Alexis memperhatikan bahwa, mengambil langkah maju, sebuah penglihatan akan terjadi. Segera, Alexis berbalik untuk melihat orang-orang di luar hutan jiwa yang sedang menatapnya, mata semua orang melebar, mengharapkan Alexis untuk mengambil langkah terakhir ini. Heh. Alexis melihat ekspresi mereka, sudut mulutnya melengkung, dan kemudian dia maju selangkah. Boom.
Antara langit dan bumi, kekuatan tak terbatas muncul, dan keagungan yang perkasa menyapu, seolah-olah langit meledak, alam semesta terbalik, semua cahaya ditelan, dan langit dan bumi jatuh ke dalam kegelapan. Tetapi pada saat ini, sebuah gambar muncul di ujung hutan penekan jiwa. Alexis melihat gulungan gambar di ujungnya, dan sebuah riak melintas di matanya. Karena ini adalah memori kehidupannya di masa lalu. Bab 3685 Pilihan Alexis. Lukisan benar-benar pertama kalinya Tuan reinkarnasi di kehidupan sebelumnya bertemu Sohan dalam ingatan Alexis. Pada saat itu, Sohan masih sangat belum dewasa, dan matanya murni dan jernih tanpa jejak cacat, seperti permata yang transparan dan bersih. Sohan, jalan seni bela diri tidak pasti, apakah kamu yakin akan terus seperti ini? Sohan, jika kamu terus terobsesi, dunia ini tidak akan menjadi milikmu. Lukisan ini muncul di dunia, dan semua orang di luar hutan penekan jiwa juga melihatnya. Ketika mereka tiba, mereka melihat pada gulungan gambar, sosok transenden yang melampaui langit dan mendominasi segalanya, yang maha kuasa transenden yang mengadakan reinkarnasi dan mengendalikan 6 alam. Itu. Seseorang ingin mengatakan nama itu, tetapi dia merasa bahwa kekuatan besar di dalam membuatnya tidak dapat membuka mulutnya, jadi dia hanya bisa mengungkapkan perasaannya dengan mata yang terkejut. Detik berikutnya, gulungan gambar perlahan menghilang, dan Alexis juga berbalik, dengan kelembutan di matanya, dan berjalan keluar dari hutan yang penekan jiwa. Ketika Alexis datang ke kerumunan, semua orang kembali sadar. Pada saat ini, Wijanarko menahan cahaya di matanya dan kegembiraan di hatinya, menatap Alexis dan berkata dengan suara yang dalam, "Sekarang, saya umumkan bahwa Alexis adalah murid utama Sekte Enam Jalan." Penglihatan di sekte terus, dan aturan berfluktuasi. Energi spiritual yang tak terbatas dan perkasa tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi pada saat ini, diringkas menjadi jubah yang mempesona, dan perlahan-lahan melekat pada Alexis. Pada jubah ini, segel yang mewakili murid utama mekar dengan cahaya ilahi berwarna-warni. Tercermin di mata orang-orang. Bagaimana bahan limbah ini bisa menjadi murid utama, dan bagaimana dia bisa dengan bebas masuk dan meninggalkan hutan penindasan jiwa? Dia hanya berada di tingkat ke-6 dari alam dewa. Tidak mungkin melakukan ini dalam keadaan seperti itu. Berteriak dengan percaya diri, mata mereka penuh keraguan, mereka tidak percaya dengan pemandangan di depan mereka. Aku curiga anak ini menggunakan senjata ajaib untuk menipu dan memblokir persepsi hutan penekan jiwa. Itu sebabnya dia bisa melakukan ini. Aku menyarankan agar sekte menyelidiki secara menyeluruh. Ya, ini harus diselidiki secara ketat, ini bocah tidak bisa melakukan 1 poin. Alexis mendengar komentar ini, tetapi mengabaikannya, pada saat ini matanya berkedip, dan dia masih memiliki gambar yang bergulir di benaknya, dan dia merasakan banyak emosi di hatinya. Sohan, sebagai murid Tuan reinkarnasi yang paling tidak disukai di kehidupan sebelumnya, adalah murid yang paling penyayang. Bahkan jika itu terkait dengan hal-hal di Sekte Enam Jalan, itu terkait dengan Tuan reinkarnasi. Ini adalah Sohan mengungkapkan pikiran dan perasaannya yang kuat. Pada saat ini, Wijanarko melihat wajah tanpa ekspresi Alexis dan diam-diam mengangguk, dia tahu bahwa Alexis tidak menggunakan senjata ajaib sama sekali. Alexis dapat masuk dan keluar dari hutan jiwa dengan bebas karena kultivasi Alexis sekokoh batu, dan dia tidak tergerak oleh hal-hal eksternal, bahkan runtuhnya langit dan dunia tidak dapat mempengaruhi kultivasi Alexis. Alexis memiliki bakat dan garis keturunan yang mengejutkan, dan juga memiliki keyakinan yang tak tertandingi, percaya diri, dan tak terkalahkan. Ini adalah masa depan Sekte Enam Jalan dan harapan untuk kebangkitan Sekte Enam Jalan. Cukup. Pada saat ini, Wijanarko tidak berbicara, tetapi Sukawi berbicara menentang spekulasi jahat semua murid jika semua orang terkejut. Sukawi tampak dingin dan menatap saudara-saudaranya, murid Sekte Enam Jalan bukanlah orang yang tidak mampu kehilangan akal,
Alexis dapat dengan bebas masuk dan keluar dari hutan jiwa, itu sudah cukup, tidak perlu mengatakan lebih banyak. Kata Sukawi, berbalik untuk melihat kepada Alexis, dia membungkukkan tangannya dengan ketulusan yang tak tertandingi, saudara muda Sukawi, saya telah melihat saudara senior Alexis. Sukawi memberi contoh, semua murid tercengang, tetapi dia tidak mengharapkan itu. Dia akan setuju dengan Alexis. Pada saat ini, Junianto, yang sebelumnya gagal dalam pertempuran judi dengan Alexis dan menjadi pelayan Alexis, juga memandang Alexis dengan hormat dan membungkuk memberi hormat. Saudara muda Junianto, saya telah melihat saudara senior. Dengan mereka berdua sebagai contoh, banyak murid membungkuk dan memberi hormat, dan mereka juga mengakui Alexis dan menghormati Alexis sebagai saudara laki-laki. Namun, ada juga banyak orang yang menatap Alexis dengan dingin saat ini, dan tidak menyebut Alexis sebagai saudara karena mereka tidak yakin. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah murid dalam, terutama yang teratas, yang telah bersaing dengan Sukawi untuk posisi murid utama. Banyak murid dalam yang tidak setuju dengan Sukawi dan Alexis saat ini, mereka tanpa ekspresi dan tidak berbicara. Pada saat ini, Wijanarko tahu semua ini, tetapi dia tidak mengatakan apapun untuk mengganggu, hanya menatap Alexis dan tersenyum ringan. Murid kepala dapat memilih tempat untuk berlatih sendiri. Alexis, di mana kamu ingin memilih? Wijanarko memandang Alexis, semakin puas dia, semakin dia menantikannya. Jika Alexis tidak mengalami kecelakaan, dia hampir pasti bisa menjadi no-brainer. Adanya hal di atas, pada saat itu, sangat mungkin dia benar-benar dapat memenuhi keinginan besar yang dia tetapkan, dan membuat Sekte Enam Jalan menjadi sekte pertama di ekstrateritorial itu. Bahkan kembali ke alam surga dan bumi. Tempat untuk berlatih. Alexis pulih dari desahannya ketika dia mendengar kata-kata itu, matanya melintas di seluruh Sekte Enam Jalan, dan indera spiritualnya tersapu. Sekte Enam Jalan sangat besar, dan di mana indera spiritual Alexis telah berlalu, dia tahu kualitas setiap tempat kultivasi. Banyak dari tempat kultivasi ini sangat bagus, dengan energi spiritual yang sangat kaya, dan bahkan menghasilkan penglihatan, tetapi pada saat ini, indera spiritual Alexis tetap di tempat tandus dengan energi spiritual yang terkuras. Ini juga merupakan gunung besar, dan bahkan berada di antara puncak gunung di Sekte Enam Jalan. Tempat ini. Alexis bergerak sedikit di dalam hatinya, samar-samar menyadari sesuatu, dan sudut mulutnya berkedut. Pada saat ini, semua orang di Sekte Enam Jalan memperhatikan bahwa Alexis tampaknya tertarik pada gunung ini dengan energi spiritual yang terkuras, dan mau tidak mau terlihat aneh. Beberapa murid Sekte Enam Jalan juga mencibir dalam hati mereka, ini benar-benar di alam dewa, dia belum pernah melihat apapun di dunia, energi spiritual Gunung Tandus ini habis, bertahun-tahun, tidak ada yang memilih tempat ini, anak ini tertarik dengan puncak gunung yang besar itu. Benar-benar bodoh. Pada saat ini, wajah Wijanarko juga terkejut, melihat alis Alexis yang sedikit berkerut, menurutnya, Alexis harusnya menyadari kurangnya energi spiritual di gunung ini. Alexis memilih di sini, mungkin ada sesuatu yang berbeda tentang gunung ini, Sekte Enam Jalan tidak menyadarinya selama bertahun-tahun. Pada saat ini, Alexis sudah berkata, gunung ini, aku menginginkannya. Puncak Gunung Tandus. Wijanarko sudah menebak bahwa Alexis akan memilih gunung ini, yang tidak mengejutkan pada saat ini, tetapi dia diingatkan lagi. Gunung ini kehabisan energi spiritual, apakah Anda yakin ingin memilihnya? Tentu saja. Mendengar kata-kata Wijanarko, mulut Alexis meringkuk, dan dia berkata dengan sangat percaya diri. Mendengar ini, Wijanarko tidak keberatan, dan segera berkata, oke, mulai sekarang gunung ini akan menjadi milikmu, dan itu akan menjadi tempat kultivasimu. Terima kasih, Master Sekte. Alexis sangat sopan, dan terbang langsung setelah mendengar kata-kata itu, untuk Gunung Tandus, tidak ada hentinya.
Alexis sudah memperhatikan keanehan Gunung Tandus, dan dia ingin menjelajahi untuk melihat apakah itu seperti yang dia duga, jadi dia sangat ingin pergi melihatnya. Bab 3686 Bencana Mutlak. Pada saat ini, melihat Alexis pergi, Sukawi dan Junianto tampaknya ragu-ragu untuk mengatakan apapun. Mereka ingin mengingatkan Alexis untuk memilih yang lain, tetapi Alexis mengambil keputusan mereka tidak pandai membujuknya. Pada saat yang sama, sisa murid Sekte Enam Jalan menunjukkan penghinaan. Haha, benar-benar bodoh untuk memilih gunung terburuk di Sekte, dan orang seperti itu kenapa juga layak menjadi murid utama. Kamu salah, kakak senior tidak ingin bersaing untuk gunung yang bagus. Pergi yang baik untuk kita, dan pilih yang buruk sendiri, ini mengorbankan diri untuk orang lain. Salah satu murid mencibir. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tertawa terbahak-bahak. Tetapi pada saat ini, Sukawi dan Junianto menunjukkan ekspresi tak kenal takut di wajah mereka. Sukawi mengerutkan kening, dan berbicara tanpa ragu-ragu. Di mana saudaraku memilih adalah keputusannya sendiri, apa hubungannya denganmu, apakah boleh membicarakan orang lain di belakang sepertimu itu? Ya, mungkin Alexis memilih puncak gunung ini karena dia menemukan keunikannya. Junianto mengikutinya. Mendengar ini, beberapa murid dalam dari Sekte Enam Jalan memandang mereka dengan mata dingin. Seorang murid dengan rambut merah menyala dan aura api yang tak tertandingi di tubuhnya, seolah hendak meledakkan langit, menatap mereka berdua. Sukawi, Alexis hanya bisa masuk dan keluar dari hutan jiwa dengan bebas. Mungkin dia curang hingga bisa melakukan ini. Apakah kamu dibutakan oleh lemak babi karena mendukungnya begitu banyak? Sekilas, masa depan Alexis tidak terbatas, itu menyanjung di muka. Sekelompok orang mengejek Sukawi, dan beberapa orang tidak lupa mengejek Junianto. Junianto, kamu kalah taruhan dengan Alexis dan menjadikannya tuan, tetapi apakah kamu benar-benar ingin menjadi anjingnya yang setia dan berbicara untuknya seperti ini? Apa yang kamu katakan? Mendengar ini, Junianto tiba-tiba marah, menyaksikan niat membunuh pihak lain muncul, dia gagal taruhan, dan itu adalah integritas untuk mengambil Alexis sebagai andalan, tetapi apa yang dikatakan pihak lain sangat jelek, yang membuatnya sangat tidak senang. Aku bilang kamu anjing yang setia, apakah kamu yakin? Murid dalam yang mempermalukan Junianto bernama Hasan, dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari Junianto. Dengan ekspresi menghina di wajah Junianto. Jika kamu tidak yakin, kamu bisa datang dan mencoba dan melihat bagaimana aku akan menghancurkanmu, dan tuanmu apakah berani datang dan melawanku. Hasan, kamu berlebihan. Sukawi mengerutkan kening pada ini. Saat, dan momentum yang sama meletus. Kekuatan dahsyat yang dahsyat menyapu Hasan seperti embusan angin dan hujan, membuat Hasan merasa seperti perahu kecil di lautan badai, dan wajahnya langsung berubah. Sukawi, jangan lupa bahwa aku masih di sini. Pada saat ini, murid dalam berambut merah berdiri, momentumnya juga meletus, dan nyala api tak berujung menyapu langit, menghalangi kekuatan Sukawi. Keduanya saling berhadapan, mata mereka penuh dengan niat bertarung yang keras, dan jelas bahwa jika mereka tidak setuju, mereka akan bertarung. Tetapi pada saat ini, Wijanarko melihat pemandangan ini dengan acuh tak acuh dan melambaikan tangannya. Mari kita semua mundur, jangan membuat masalah di sini. Begitu kata-kata ini keluar, momentum Sukawi mereda, dan para murid lainnya juga menjadi tenang, jelas tidak berani menentang arti perintah sewenang-wenang. Menyaksikan para murid di sekte pergi satu persatu, Wijanarko juga meminta para tetua untuk istirahat, hanya menyisakan para penatua sekte dan makhluk paling kuat lainnya untuk pergi ke aula utama sekte Enam Jalan. Di kuil Enam Jalan, Wijanarko duduk di singgasana raja, mengingat adegan di mana para murid berdebat, dan matanya berbinar. Wijanarko dapat sepenuhnya mengandalkan mereka untuk membuat para murid di sekte tidak berani bertarung, tetapi sekte seperti itu hanya terlihat harmonis. Seperti yang dikatakan para tetua Samingan, sekte Enam Jalan membutuhkan masa depan, dan darah segar adalah masa depan.
Pada akhirnya, para master dan tetua sekte ini harus membiarkan para murid sekte ini melakukannya. Yang mereka butuhkan adalah pengalaman, bukan penindasan. Wijanarko sangat menyadari masalah ketidakharmonisan di antara para murid di sekte tersebut, tetapi dia tidak sengaja menekannya, tetapi membiarkan mereka melakukannya. Karena Wijanarko mengerti bahwa ini karena tidak ada seorang pun dari sekte yang dapat berdiri dan mengumpulkan hati semua orang. Sekte Enam Jalan membutuhkan tulang punggung. Meskipun Sukawi baik, bakat garis keturunannya tidak luar biasa. Dia hanya bisa diyakinkan oleh orang lain, tetapi ini jelas tidak cukup. Pada saat ini, penampilan Alexis membuat Wijanarko melihat harapan ini, oleh karena itu, perilaku Wijanarko yang memanjakan murid-muridnya untuk berkelahi adalah karena dia ingin melihat Alexis bangkit, menaklukkan hati semua orang, dan membiarkan Sekte Enam Jalan mengembun menjadi tali. Menempatkan kekhawatiran di dalam hatinya, Wijanarko memandang para penatua sekte dan semua orang, matanya bersinar, dan kemudian dia berkata, Alexis sangat berbakat, itu adalah berkah dari Sekte Enam Jalan saya, dan bahkan kesempatan untuk Sekte Enam Jalan untuk bangkit. Anda harus menjaga rahasia ini. Pasti tidak bisa membiarkan pembangkangan Alexis terungkap. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Wijanarko, dan kemudian dia berkata dengan suara rendah, jika tidak, orang-orang di masa lalu tidak akan membiarkan Alexis bangkit dengan mantap, seorang jenius yang tiada taranya, sayang bagiku untuk jatuh di tengah jalan. Aku akan mengerti. Pada saat ini, penatua Samingan dan yang lainnya tampak satu sama lain. Mereka memiliki alam tingkat tinggi. Mereka telah berada di Sekte Enam Jalan selama bertahun-tahun dan setia pada sekte tersebut. Setelah melihat kehebatan Alexis, dia setuju dengan apa yang dikatakan Wijanarko. Tapi satu hal, semuanya, tolong jangan memaafkan Alexis, ini bukan krisis hidup dan mati, kamu tidak perlu memperhatikannya. Jika anak ini ingin tumbuh dewasa, dia tidak hanya membutuhkan peluang bakat. Tetapi juga tergantung pada pengalamannya sendiri dari semua hal, sehingga ia dapat menjadi makhluk tertinggi yang nyata. Mendengar ini, para penatua sekte dan yang lainnya mengangguk perlahan, apa yang dikatakan Wijanarko tidak salah, setiap kultivator tertinggi yang telah mencapai puncak dan berdiri di puncak langit hanya dapat mencapainya melalui kesulitan dan kemampuannya. Tanpa pengalaman, tidak peduli jenius seperti apa, tidak peduli seberapa maju bidang kultivasinya, dia tidak dapat bertahan dalam ujian, dia tidak dapat mengalami kemunduran, dan sulit untuk mencapai hal-hal besar. Meskipun Sekte Enam Jalan telah menurun selama bertahun-tahun, pada kenyataannya, apakah itu Wijanarko, atau para penatua sekte dan lainnya, mereka tidak biasa-biasa saja. Dengan kemampuan mereka, sebenarnya ada peluang untuk membuat Sekte Enam Jalan menjadi lebih baik, tetapi mereka tidak berani melakukannya. Sekte Enam Jalan jatuh dari altar dan berubah dari kekuatan tertinggi ke sekte wilayah jiwa bulan saat ini. Apakah itu mantan teman atau sekte yang bermusuhan? Pada kenyataannya, mereka tidak ingin melihat Sekte Enam Jalan bangkit lagi. Jika ada tanda-tanda kebangkitan Enam Jalan, sekte-sekte ini akan segera memotong mereka, dan bahkan merobek wajah terakhir mereka, dan akan langsung menghapus Sekte Enam Jalan. Oleh karena itu, meskipun Wijanarko, penatua Samingan dan yang lainnya memiliki ambisi besar, mereka tidak berani menggunakannya, karena kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan sekte tersebut jatuh ke dalam bahaya, dan mereka tidak dapat memikul tanggung jawab. Munculnya Alexis membawa harapan bagi Wijanarko dan yang lainnya, dan juga membuat mereka melihat krisis. Alexis harus dilindungi, jika tidak maka akan membawa bencana, dan Sekte Enam Jalan mungkin menghadapi bencana besar. Bab 3687 tidak layak. Pada saat yang sama ketika Wijanarko berdiskusi dengan penatua Samingan dan yang lainnya, Alexis telah mendarat di puncak Gunung Tandus, dan bahkan mengunjungi seluruh puncak Gunung Tandus. Tepat ketika dia menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki puncak, Alexis menemukan bahwa Gunung Tandus memiliki penglihatan, itu tidak habis dan bobrok seperti yang terlihat di permukaan, dan ada peluang bagus untuk menyembunyikannya.
Oleh karena itu, setelah Alexis tiba di Gunung Tandus, dia segera mencari di samping, tetapi tidak dapat menemukan tempat yang aneh. Pada saat ini, Alexis berdiri di aula Gunung Tandus yang bobrok dan berdebu, sedikit mengernyit, dia percaya bahwa perasaannya tidak mungkin salah, bagaimana mungkin dia tidak menemukan di mana keanehan itu disembunyikan. Pada saat ini, Alexis memperhatikan bahwa sepertinya ada getaran di bawah kakinya, dan matanya menyala dalam sekejap, inilah perasaannya. Hanya ketika dia menemukan ini melalui pencarian indera spiritualnya, dia memilih Gunung Tandus. Di kaki. Mata Alexis dalam, dan indera spiritualnya keluar, dan dia pergi semakin dalam di tanah di bawah kakinya, tetapi menemukan bahwa ada larangan. Larangan ini sangat kuat, dan mengandung kekuatan larangan tanpa akhir. Tampaknya bahkan langit dan dunia tidak dapat menahan kekuatan seperti itu, wajah Alexis tidak bisa membantu tetapi sedikit berubah. Apa yang tersembunyi di bawah puncak Gunung Tandus ini? Alexis bergumam, tetapi pada saat ini indera spiritualnya menyentuh segel, tetapi menemukan bahwa pemakaman reinkarnasi di tubuhnya bergetar, dan peta musim semi biru dan kuning berubah pada saat ini. Gumpalan udara musim semi kuning terbang keluar dari peta mata air biru dan kuning. Pada saat ini, pembatasan tiba-tiba dilepaskan, dan indera spiritual Alexis masuk dengan mudah, tetapi menemukan suasana yang luar biasa, memancarkan mata air tanpa akhir yang penuh dengan energi spiritual. Ini, air spiritual mata air kuning. Wajah Alexis menunjukkan kegembiraan, mata air spiritual mata air kuning dan mata air sungai mata air kuning saling menemani. Untuk berhati-hati, mata air spiritual mata air kuning dikondensasikan dari air sungai mata air kuning. Dan setelah air spiritual mata air kuning mengembun, itu akan menyangkal air mata air kuning lagi. Dalam gambar mata air kuning dan biru, ada juga banyak air spiritual mata air kuning di sungai mata air kuning Alexis, tetapi air spiritual mata air kuning dapat dianggap sebagai dasar dari sungai mata air kuning, dan dia tidak akan menggunakannya dengan santai. Pada saat ini, ketika dia menemukan mata air spiritual mata air kuning yang perkasa, hati Alexis bergerak sedikit, dan dia sudah menduga bahwa ini mungkin tempat di mana Sohan berlatih di zaman kuno. Bagaimanapun, air spiritual mata air kuning sangat kuat dan sangat berharga. Itu selalu dikendalikan oleh Tuan Reinkarnasi di kehidupan sebelumnya. Sangat tidak mungkin bagi orang biasa untuk memiliki mata air spiritual mata air kuning, apalagi dalam jumlah yang begitu besar. Hanya Sohan, yang memiliki hubungan dekat dengan Tuan Reinkarnasi di kehidupan sebelumnya, yang dapat memperoleh begitu banyak air spiritual dari mata air kuning antara guru dan murid. Ternyata tempat ini dulunya adalah tempat pelatihan bagi muridnya. Alexis menghela nafas, dan dia hanya bisa mengatakan bahwa karma telah hancur, dan hubungan antara dirinya dan Sohan terlalu dalam. Pada saat ini, Alexis juga mengerti mengapa gunung ini menjadi tempat di mana energi spiritual terkuras. Dengan air spiritual mata air kuning, semua aura puncak Gunung Tandus akan dikumpulkan di air spiritual mata air kuning, dan Sohan menetapkan larangan untuk menyegel air spiritual mata air kuning. Puncak Gunung Tandus ini pasti akan kehabisan aura, dan itu akan menjadi sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Harus dikatakan bahwa semuanya adalah kebetulan, Sohan menyegel, dan ini membuat puncak Gunung Tandus ini ke tangan Alexis, dan Alexis kebetulan memiliki metode untuk membiarkan air spiritual mata air kuning menghubungi larangan, semuanya seperti perhitungannya. Saat matanya menghela nafas, pikiran Alexis bergerak sedikit, mata air biru dan kuning di tubuhnya bergetar, dan jejak kekuatan mata air kuning, disertai dengan air mata air kuning, mengalir ke larangan di bawah tanah. Om. Pada saat ini, energi spiritual yang tak ada habisnya dan luar biasa tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi, dan energi spiritual ini berubah menjadi mata air spiritual di atas langit. Maya air ini tampaknya menjadi tempat di mana energi spiritual antara langit dan bumi berkumpul. Kemurnian energi spiritual itu menakutkan. Pada saat ini, semua orang di Sekte 6 Jalan tidak bisa tidak melihat ke atas pada penglihatan di atas langit. Bahkan Wijanarko dan yang lainnya di Kuil 6 Jalan menatap langit dengan terkejut saat ini.
Posisi ini adalah Gunung Tandus, anak ini benar-benar tidak sederhana. Seorang tetua berjanggut tidak bisa tidak mengagumi. Hehe, Gunung Tandus telah berada di sekte selama bertahun-tahun, dan kami tidak dapat menemukan keanehannya. Begitu Alexis bergerak, dia membuatnya bersinar dan sebuah penglihatan muncul. Gunung Tandus ini memiliki hubungan dengannya. Wijanarko berkata Alexis memiliki hubungan dengan Gunung Tandus. Sebenarnya, kata-kata itu mengungkapkan sikapnya. Ini adalah kemampuan Alexis untuk mendapatkan Gunung Tandus, dan dia secara implisit memperingatkan orang lain untuk tidak memilikinya. Pada saat ini, para penatua sekte dan yang lainnya sedikit mengangguk. Mereka memiliki harapan untuk Alexis, dan tentu saja mereka tidak akan mengingini Gunung Tandus karena ini, bahkan jika energi spiritual Gunung Tandus saat ini sangat penuh, bahkan melebihi harta apapun di dalam sektenya. Tetua Samingan menarik kembali pandangannya, tersenyum, dan menatap Wijanarko. Tentu saja saya tidak akan tahu tentang Gunung Tandus ini, tetapi sulit untuk melindungi para murid di sekte, bahkan para tetua. Saya akan maju, peringatkan mereka. Pria berjanggut tadi berkata dengan suara keras, auranya bergetar, dan udara hukum besar di langit beredar di sekelilingnya, menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Tidak perlu. Mendengar ini, Wijanarko menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, ini adalah satu-satunya jalan Alexis, dan dia bisa menangani hal-hal ini sendiri. Terlebih lagi, di dalam sekte ada mata orang lain dan telinga, kita terlalu banyak ikut campur, dan itu mudah membawa bahaya bagi Alexis. Lebih baik menggunakan tangan Alexis untuk membasmi semua orang-orang ini. Begitu Wijanarko mengatakan ini, para tetua juga memancarkan cahaya dingin di telinga dan mata mereka. Jelas mereka juga tahu bahwa ada orang dengan niat jahat di sekte tersebut. Banyak orang khawatir tentang kemunculan kembali sekte Enam Jalan, sehingga mereka telah mengatur banyak mata dan telinga di sekte Enam Jalan. Wijanarko dan yang lainnya sangat menyadari hal ini, tetapi mereka tidak mudah menemukannya. Sekarang Alexis muncul, mereka juga menemukan bahwa temperamen Alexis tidak baik, tetapi mereka dapat menggunakan tangan Alexis untuk menyelesaikan orang-orang ini, yang juga merupakan hal yang baik. Karena ini masalahnya, maka biarkan mereka pergi dan lihat siapa yang akan melompat keluar dari jalan buntu. Penatua dengan jubah biksu tersenyum bebas, dan jubah biksunya bergetar, dan sosoknya perlahan menghilang dari kuil. Setelah itu, para tetua lainnya juga mengucapkan selamat tinggal, meninggalkan Wijanarko sendirian, duduk di kuil dengan mata yang dalam, melihat ke arah Gunung Tandus. Pada saat yang sama, di langit di atas puncak Gunung Tandus, ada penglihatan berulang, dan aura perkasa menjadi lebih indah dan lebih megah, bahkan ada lotus emas yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, dan bahkan Dewi menyebarkan bunga di langit. Semua ini membuat semua orang di sekte Enam Jalan menggelengkan kepala, menatap Gunung Tandus dengan tatapan serakah di mata mereka. Bahkan beberapa tetua tampak berbahaya dan berangkat ke puncak Gunung Tandus satu demi satu. Dalam waktu singkat, Gunung Tandus mengumpulkan sekelompok murid, serta banyak tetua, semua memandang Gunung Tandus dengan pandangan buruk. Alexis ini benar-benar beruntung membawanya ke tempat ajaib seperti Gunung Tandus. Anak ini benar-benar kucing buta yang bertemu tikus mati, energi spiritual Gunung Tandus habis, aku tidak berharap dia mengambilnya begitu saja, aku benci. Tanah harta harus dikendalikan oleh yang kuat, kekuatan Alexis tidak bagus, dia tidak layak duduk di Gunung Tandus ini.